Nah, kalau yang dari total konfirmasi 16.000 yang monkeypox ini, itu dia 99% laki-laki. Terbanyak adalah rata-rata umurnya 36 tahun. 36 tahun. Ya. Iya. Dan yang ketiga adalah terbanyak adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. sore teman-teman sahabat Tiara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Syarif di program podcast Tokoh Publik di edisi hari Jumat tanggal 29 Juli 2022. Nah teman-teman sahabat Tiara semuanya, hari ini kita akan coba membahas tentang COVID belum selesai, namun WHO sudah membunyikan alarm wabah cacar monyet. Nah alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang memang pakar di bidang tersebut, yaitu Dr. Iman Murrahman, sebagai jabatan beliau sebagai Kabid P2P Dinkes Aceh. Selamat datang dokter. Ya. Terima kasih banyak dok sudah berhadir di podcast Tokoh Publik hari ini. Ya, mungkin hari ini kita akan mencoba pembahasan tentang tema saya sampaikan tadi nih dok. Mungkin setelah perlahan ini dok. Ini dok menjadi keresahan juga nih dok, yang dimana masyarakat kita Indonesia khususnya baru saja diterpa dengan yang namanya pandemi COVID-19. Namun baru saja mau berakhir, kita sudah mulai lagi namanya isu tentang wabah cacar monyet, dok. Sebenarnya bagaimana isu tentang ini, dok? Ya, memang kalau kita lihat banyak permasalahan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan penularan-penularan. Nah, kemarin sebelum cacar monyet juga ada hepatitis akut yang tidak diketahui akibatnya, itu juga ada. Nah, kalau yang cacar monyet atau monkeypox ini memang sejenis cacar yang sebenarnya sudah tidak ada lagi yang dulu ya. Kalau cacar yang dulu yang smallpox itu kan sudah tidak ada lagi. Nah sekarang ini ada yang namanya monkeypox. Nah monkeypox ini sebenarnya sudah sejak lama ada ya, bukan sekarang baru ada enggak. Tapi memang sudah sejak tahun 1970 sudah ada. Tapi daerah yang endemis itu artinya memang daerah yang banyak kasusnya adalah di daerah Afrika Barat dan Afrika Selatan ya. Nah, itu yang daerah-daerah yang banyak kasusnya. Namun kemudian dari bulan Mei itu kemarin sudah banyak kasusnya itu di Eropa dan sampai dengan sekarang sudah 75 negara dengan kasus 16.000 ya. 16.000 sampai kemudian ke Amerika. Nah ini yang kemudian menyebabkan menjadi ketakutan internasional, sehingga WHO kemudian mengeluarkan sama public concern untuk sama seperti dengan COVID untuk seluruh dunia, sehingga ini jadi kekhawatiran untuk seluruh dunia jadinya. Karena memang penularannya sudah sampai ke Amerika ya. Jadi kalau 10 negara yang terbanyak itu termasuk adalah yang tertinggi itu Spanyol, Amerika, Jerman, Inggris, Perancis itu adalah termasuk 10 negara yang memang kasusnya itu di atas angka 2000-an. Iya, berarti sudah masif. Iya, padahal itu terutama dalam 1 bulan ini ya, itu masif sekali angkanya. Ya, begini dok, untuk penyebaran cacar monyet, apakah ada perbedaan dengan kasus COVID-19? Ya, ini sebenarnya dua penyakit yang sangat berbeda sebenarnya, karena memang kalau yang COVID itu kan nularnya, ini saya bicara tanpa pakai masker seperti ini, dan kemudian keluar dari saluran pernapasan saya. Nah itu di sini beberapa orang ini pasti juga akan kena. Terjangkit gitu. Ya, tapi kalau cacar monyet enggak. Kalau cacar monyet lebih banyak ke penularan secara cairan atau secara darah, penularan dari manusia ke manusia. Dan memang kenapa disampaikan monkeypox atau cacar monyet, karena awalnya itu adalah dari monyet, dari primata ya. Iya, paling banyak sebenarnya dari golongan-golongan primata yang seperti monyet, terus kemudian ada sampai dengan golongan tupai itu kemudian menginfeksi manusia. Nah gitu. Ya, dari baru kemudian yang dari manusia ke manusianya. Begitu. Jadi ada interaksi. Apakah nih dok, kalau misalnya COVID-19 kita kan bisa mendeteksi kemarin melalui suhu. Bagaimana dengan cacar monyet nih dok? Cara mengetahuinya? Ya, ini juga sama ya. Jadi kalau yang terinfeksi nanti sampelnya juga bisa kita lakukan pemeriksaan PCR. Jadi selain gejala ya, gejala itu kan memang lebih banyak seperti cacar, kemudian juga bisa sedikit seperti campak, bisa juga sedikit seperti mirip-mirip seperti varicella. Tapi untuk pemeriksaannya lebih ke PCR. Kita juga bisa periksakan
pasien-pasien ini dengan pemeriksaan PCR. Ya. Untuk saat ini nih dok, nih setelah tanggal 23 Juli WHO mengumumkan bahwasanya ini merupakan wabah. Apakah dalam bulan ini sudah ada kasus yang meninggal yang disebabkan oleh cacar monyet nih dok? Untuk di Indonesia belum ada. Belum ada. Di Indonesia, di Aceh belum ada. Tapi memang untuk di dunia itu kan sudah, seperti saya katakan tadi, sudah ada 5 kasus kematian karena cacar monyet. Ya. Betul. Dari 16.000 itu ada 5 kasus dan sudah 75 negara yang terjangkit. Dari yang awalnya itu di daerah Afrika Selatan dan Afrika Barat, sekarang sudah 75 negara di seluruh dunia yang terkena cacar monyet. Iya, betul. Ini dok, saya ingin membandingkan nih dok, mana lebih bahaya virus COVID-19 dengan cacar monyet ini kali? Iya, masing-masing punya daya kematian masing-masing ya. Kalau dilihat dari berbahaya, sebenarnya lebih berbahaya COVID-19. Karena COVID-19 terutama kalau kita punya komorbid, nah ini lebih ke percepatan kematian kalau COVID-19. Kalau misalnya saya punya hipertensi, saya punya jantung, saya punya DM, terus kemudian saya terkena COVID, nah ini lebih cepat meninggalnya. Walaupun kalau memang kuat badannya juga masih bisa bertahan. Tapi kalau monkeypox rata-rata itu kematian bisa terjadi pada anak-anak dan remaja karena terkait juga dengan daya tahan tubuhnya yang kurang. Terus kemudian terkait nanti dengan higienitasnya. Jadi higienitasnya pada saat nanti dia terkena, karena kan waktunya lama ya. Waktu dari sebelum bergejala aja dia sudah punya waktu 2-3 minggu. Berarti lama prosesnya? Iya, pada saat bergejala lagi itu waktunya sudah 2 minggu dan kemudian betul-betul pulih sempurna dengan hilang benjolan-benjolannya itu sampai 3-4 minggu. Nah, jadi kalau selama 3-4 minggu nih higienitasnya tidak dijaga, gizinya tidak dijaga, makanannya tidak dijaga, maka dia juga tidak akan bisa bertahan. Dan itu kan biasanya anak-anak ya. Iya, betul. Orang dewasa biasanya masih bisa tetap selama memang itu tidak ada perawatan pastinya bisa ini ya. Terus kemudian kalau COVID-19 kan bisa semua segala aspek yang terkena. Betul. Nah, kalau yang dari total konfirmasi 16.000 yang monkeypox ini, itu dia 99% laki-laki. Oh, lebih banyak laki-laki. Ini kenapa deh? Saya penasaran nih, kenapa laki-laki lebih banyak? 99% itu laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, terbanyak adalah rata-rata umurnya 36 tahun. 36 tahun. Ya. Iya. Dan yang ketiga terbanyak adalah yang memang orientasi seksualnya itu lebih ke lelaki, seks dengan lelaki. Oh, berarti apa namanya, gay? Ya. Jadi lebih banyak yang lelaki seks dengan lelaki. Terus hampir 50% itu adalah juga terkena pasien HIV. HIV, betul. Berarti intinya kebersihan nih dok ya? Karena kan seperti kita ketahui orientasi seksual itu kan juga tidak melalui tempatnya sebenarnya ya. Kalau yang orientasi lelaki dengan seks lelaki kan itu kalau kita lihat di yang terjadi pada 16.000 kasus ini, itu 90% memang dia ada benjolan dan ruam-ruam ya. 90%. Terus kemudian ada 50%-nya itu demam. Demam ya kan. Terus 40%-nya itu ruamnya itu di tempat buang air besarnya. Oh, di anusnya berarti. Ya, sehingga pada saat nanti melakukan hubungan seksual lelaki dengan lelaki, maka itu akan terjadi penularan. Penularan itu. Ya. Dok, ini saya menarik dok dari data yang dokter sampaikan tadi, katanya 95% itu lebih banyak laki-laki yang terkena cacar monyet. Kenapa nih dok? Kenapa harus banyak laki-laki yang terkena? Karena orientasi tadi. Oh, karena itu sebabnya berarti. Iya. Gitu berarti. Itu utamanya karena orientasi seks yang berbeda. Iya. Karena sama lelaki hingga lebih banyak lelaki yang terkena nih dok. Iya. Oke dok, ini menarik nih dok pertanyaan tentang cacar monyet nih dok. Untuk COVID biasanya lebih rawan di lansia dan anak-anak. Untuk cacar monyet ini bagaimana nih dok? Nah ini rawannya jadi laki-laki jadi. Laki-laki deh. Laki-laki jadi lebih rawan dan yang orientasi seksualnya seperti yang saya sampaikan tadi lebih rawan jadinya. Oh, begitu berarti. Ya. Berarti berbeda dengan COVID ini berarti. Ya, dan memang sekarang yang orientasi laki semakin lama semakin banyak ya. Terutama di Eropa nih dok ya? Terutama di Indonesia, di Aceh pun lebih banyak lagi. Oh di Aceh berarti. Iya. Jadi kita juga sebenarnya harus hati-hati ya.
Iya dok. Dok, ini berbicara soal cacar monyet juga. Apakah orang yang sudah terkena cacar monyet ini mereka harus diisolasi atau bagaimana penanganannya dok? Ya sebenarnya memang tetap berada dalam isolasi ya, tapi bukan isolasi dalam seperti COVID ya. Kalau COVID karena memang penularannya kan droplet dan udara serta airborne. Kalau ini memang droplet, tapi dropletnya itu lebih banyak ke cairan yang memang berpindah dari satu manusia ke manusia yang lainnya, atau dari yang monyet tadi yang terkena ke manusia. Dan itu kan butuh memang sangat-sangat dekat dan intens dan terus-menerus jadinya. Kalau COVID kan enggak, COVID kita sekali dua kali ini sudah langsung terkena kan. Nah kalau kita lihat untuk isolasinya, memang isolasi lebih ke untuk penyembuhan dari sisi benjolan-benjolan dan ruam-ruam yang ada. Jadi bukan karena untuk tidak terkena ke manusia lain atau ke orang lain ya. Oh gitu dok. Dok, ini bagi orang yang merasa dia sudah terjangkit dengan cacar monyet, apakah dia ada tanda-tanda dok pada diri dia nih dok? Gejala awalnya nih dok? Ya sebenarnya ya, gejala awalnya itu yang paling banyak adalah demam dulu ya. Demam. Jadi demam dulu, setelah demam 2-3 hari demam, baru kemudian muncul benjolan-benjolan. Benjolannya pun bertahap ya. Jadi benjolan itu mulai dari kecil, terus kemudian agak sedikit besar, terus kemudian nanti bahasa medisnya banyak ya. Kalau saya sampaikan bahasa medis jadi lebih tambah nggak ngerti. Yang ngerti ya di masyarakatnya. Biasanya dia muncul benjolan-benjolan, terutama paling banyak itu 90% di wajah. Di wajah. Lalu kemudian dari wajah itu nanti kemudian ada yang ke mulut ya. Jadi 90% itu di wajah, terus sisanya kemudian ke mulut. Mulutnya juga banyak ya, di dalamnya itu banyak isinya. Itu baru kemudian ke telapak tangan dan kaki. Dan kemudian juga yang di tempat buang air besar tadi, di anus itu yang paling banyak ya. Jadi dia berbentuk saluran-saluran ya, di mulut, di anus. Itu paling banyak yang sudah didapatkan. Terus mulai dari benjolan yang kecil, terus kemudian agak membesar, terus ada isinya air, terus kemudian isinya nanah, baru kemudian pecah. Oh, dia ada isi nanah dia? Iya, air, terus kemudian isi nanah, baru kemudian pecah. Jadi tahapan-tahapan itulah nantinya biasanya 3-4 minggu baru selesai. Iya betul. Lama, jadi harus dialami oleh yang terkena monkeypox. Oke. Ini penjelasan sangat luas nih dok ya. Tapi ini saya ngomong soal Indonesia nih dok. Apakah Indonesia sudah mengeluarkan alarm warning dok terkait cacar monyet ini hari ini? Ya memang kalau dari presiden sendiri belum ya. Jadi tapi secara pemeriksaan sudah ada 9 memang sudah diperiksa dan disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Positif. Yang gejalanya memang sudah ke arah demikian. Tapi pada saat pemeriksaan itu 99-nya itu dari seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa, tapi ada yang dari Kalimantan. Dan itu memang di-discard, misalnya dikeluarkan dari kriteria bahwa 9 ini adalah merupakan kasus monkeypox. Jadi 0 ya, masih 0. Masih 0 berarti. Ya, betul. Berarti ini jangan sampai kita seperti COVID dulu dong, kita kayak kebablasan gitu. Kita belum terlambat ngasih peringatan kepada masyarakat. Ketika COVID sudah masuk, akhirnya sudah mulai masif, baru kita kasih peringatan ini. Ini kan kita takutkan seperti itu nantinya. Saya pikir ini lebih terbatas ya, karena memang yang terkena pun lebih terbatas. Jadi tidak seluas COVID-19. Kalau COVID-19 dari bayi sampai lansia itu bisa terkena, laki-laki, perempuan itu semua bisa terkena. Tapi kalau yang monkeypox ini kan tidak, ada golongan-golongan atau kalangan-kalangan tertentu yang memang sangat dimungkinkan untuk terkena. Gitu. Ini dok, kalau kita bicara COVID pasti ada vaksinnya. Kok cacar monyet ada vaksinnya nggak nih dok? Belum ada. Belum ada berarti? Belum ada vaksinnya. Jadi penanganan bagaimana nih dok? Ya memang penanganannya ya pencegahan dari sisi tadi ya, dari sisi si manusianya ini. Yang pertama memang tidak terlalu dekat dengan monyet dulu, karena monyet sebenarnya sudah banyak juga yang terjadi atau terjangkit penyakit ya, bukan hanya dari monkeypox tapi ada malaria, Plasmodium convalescens itu dari monyet juga, terus beberapa penyakit lainnya. Kemudian yang kedua adalah memang kalau ada yang bergejala seperti itu ya dilaporkan, terus kemudian
Setelah dilaporkan nanti pasti ada tim kesehatan yang nantinya akan turun, terus kemudian memeriksa dan mengambil sampel apakah juga ini merupakan kasus yang positif positif monkeypox atau tidak. Berarti begitu Dok, untuk saat ini. Nah Dok, untuk Aceh sendiri nih kan kebetulan kan dokter di Dinsos ini, apakah sudah ada pelaporan nih Dok? Belum ada ya, jadi kita juga sampaikan ke teman-teman di seluruh dinas kesehatan 23 kabupaten kota, terus juga rumah sakit, sama seperti kasus hepatitis akut yang tidak diketahui sebabnya, itu juga kita sampaikan bahwa memang kalau ada kasus seperti ini itu mohon juga dilaporkan sehingga bisa kita telusuri dan kita buatkan penyelidikan epidemiologinya, apakah memang betul kasusnya itu adalah monkeypox atau bukan. Sehingga kalaupun memang iya, ya nantinya kita bisa lakukan penanganan lebih lanjut ya. Oh gitu berarti. Dok, ini tuh soal cek suhu nih Dok. Misalnya kan kita COVID kan 300 ke atas atau berapa itu kan kita sudah wanti-wanti nggak bisa masuk ke ruang umum nih. Kalau misalnya cacar monyet ini bagaimana Dok suhunya? Kalau demam kan sama ya, jadi demam itu sebenarnya sama karakteristiknya memang tetap di atas 37 derajat Celcius ya. Jadi kalau memang sudah 38, 39, 40 itu memang sudah dikategorikan demam. Jadi kalau untuk rata-rata misalnya perjalanan itu kan ada ada yang namanya pengukur suhu biasanya di bandara-bandara itu kan nantinya kalau sudah di atas 37 derajat Celcius kan sudah ada tanda merahnya. Jadi itu paling biasanya kalau ada terjadi yang seperti itu ya nanti kan di masing-masing tempat-tempat daerah bandara itu kan memang sudah ada orang-orang kesehatannya sehingga bisa kemudian menarik dan memeriksanya. Gitu. Dan demam ini bukan merupakan hal yang spesifik kalau di monkeypox ya. Kalau di semua penyakit sebenarnya kan demam kan mayoritas. Iya betul. Yang mayoritas untuk di monkeypox adalah tadi benjolan-benjolan tadi yang 95% bahkan ada di wajah. Kan jarang ya kita ada penyakit yang benjolan di wajahnya sampai banyak-banyak, kan jarang. Iya betul. Jadi khas sekali memang kalau untuk cacar monyet ini. Betul. Dan saya sendiri ketika melihat foto di Google itu sangat mengerikan nih Dok, ketika penuh di wajah apalagi anak-anak di Afrika. Ini Dok, saya mau tanya begini Dok, ketika kita sudah terjangkit dengan cacar monyet, misalnya ada salah satu yang benjolan itu pecah, apakah akan menyebabkan gatal seperti cacar air? Iya sama. Jadi sama sebenarnya kasusnya itu sama dengan cacar biasa ya. Kalau memang dia pecah akan menimbulkan gatal, terus kemudian ada bekas. Nah itu sama semua. Cuma sekarang tergantung penanganan dari awalnya. Apakah memang tadi higienitasnya ya. Kalau memang higienitasnya bagus, terus kemudian penanganan ruam dan benjolannya itu bagus, insya Allah penyakitnya memang sembuh sendiri. Jadi kalau istilah di kedokterannya self-limited disease, jadi penyakitnya sembuh sendiri memang. Sembuh sendiri tanpa pengobatan apapun sebenarnya sembuh sendiri. Jadi hanya mengurangi dari sisi gejala, dari penanganan tadi benjolan-benjolannya, terus kemudian kalau memang dia nantinya pecah, terus apakah itu gatal, ya diberikan obat gatal, terus kemudian nantinya kalau memang pecah dan kemudian menimbulkan bekas dan diberikan obat untuk itu memang sudah terkait juga dengan masing-masing gejala ya. Tapi penyakitnya sembuh sendiri. Sembuh sendiri begitu Dok. Ini Dok, mungkin nih masyarakat pengen tahu juga ya Dok, mungkin untuk mengantisipasi agar masyarakat ini di luar sana cepat pertama kita sudah mengetahui tadi gejala-gejala dari cacar monyet. Mungkin apa sih Dok antisipasi yang bisa dilakukan masyarakat agar masyarakat tidak terkena yang namanya cacar monyet Dok? Ya, yang pertama sebenarnya ya seperti yang tadi ya. Kita memang untuk monyet sebenarnya ya sementara agak sedikit dijauhkan ya, bukannya kita harus memang betul-betul menjauhkan monyet, tapi sebenarnya kita tidak terlalu dekat dulu ya, karena kadang-kadang kita kan juga punya adat kebiasaan, misalnya di beberapa tempat pada saat ada monyet terus kemudian kita berhenti kasih makan gitu. Iya betul. Nah itu nggak usah dulu. Di Grute itu sering di Grute sering ya. Di Sare ya, di Sare ada juga. Kadang-kadang kan berhenti di situ terus kemudian diberikan makan. Saya pikir tuh jangan dulu ya, karena walaupun memang kalau jauh-jauhan sih nggak ini ya. Tapi kan kemungkinan pada saat dia nanti dekat ke kita, terus kemudian dari sisi cairan atau air liurnya dekat ke kita dan terkena, itu kan juga
Walaupun nggak ada ya, ini sekarang di Indonesia yang sampaikan nggak ada, tapi kita kan namanya pencegahan, ya harus kita lakukan. Terus kemudian seperti yang tadi, yang memang lelaki seks lelaki, sementara memang ya paling tidak menggunakan kegiatan atau melakukan kegiatannya yang menggunakan pelindung ya. Pelindung untuk ininya, sehingga karena memang pada saat itu kan kalau tidak menggunakan pelindung maka akan menular lewat anus tadi ya, tempat buang air besarnya, sehingga pencegahannya adalah seperti itu. Itu sebenarnya yang poin terpentingnya sebenarnya dua tersebut. Itu dua tersebut poin terpentingnya. Ya. Begitu dia tadi. Baik dokter, ini di kesempatan terakhir mungkin saya juga ingin dokter memberikan closing statement untuk menutup podcast Toko Publik di hari ini, dok. Apa mau disampaikan dok para? Iya, memang seperti kita ketahui penyakit sebenarnya banyak ya. Jadi penyakit-penyakit yang terbaru itu adalah COVID, kemudian ada hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, yang bukan hepatitis A, B, C, dan D itu. Kemudian yang terakhir adalah monkeypox. Nah, monkeypox ini juga harusnya memang kita tetap harus hati-hati seperti yang tadi ya, harus hati dengan yang namanya monyet dan golongan-golongannya ya, bukan hanya monyet. Pokoknya yang golongan-golongan yang sejenis dengan monyet. Terus kemudian juga hati-hati terhadap yang terutama yang laki seks laki atau yang gay ya, karena memang mayoritas yang terkena adalah memang dari golongan yang gay, karena memang seperti yang kita ketahui gejalanya tadi 90% ada ruam-ruam atau benjolan di wajah, terus kemudian juga ada demam, dan yang ketiga adalah adanya juga benjolan atau seperti ruam-ruam itu di daerah anus atau tempat buang air besar, sehingga nantinya akan tertular lewat luka atau juga benjolan yang ada di anus tersebut, sehingga kita juga harus hati-hati terhadap yang namanya penularan tersebut. Kemudian memang penularannya tidak semasif COVID ya, karena memang COVID ini kan dia lebih ke penularan udara, lewat udara. Sementara kalau yang monkeypox ini lebih ke penularan secara cairan, darah ya. Dan yang cairan darah itu contohnya adalah seperti HIV, dan memang kalau dari 16.000 yang sudah terkena di dunia, itu hampir 50%-nya memang pasien-pasien yang HIV. Jadi memang harus hati-hati juga, dan mudah-mudahan itu monkeypox tidak ada di Aceh, sehingga kita tetap terjamin dan Aceh menjadi masyarakat yang sehat. Oke, terima kasih Dokter Imam Murrahman. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Toko Publik hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh dokter dapat memberikan manfaat dan juga pencerahan bagi masyarakat kita hari ini. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih sahabat daerah. Inilah Toko Publik kita hari ini di edisi hari Jumat tanggal 29 Juli 2022. Saya Syarif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.